Halo semuanya, selamat datang di Bola Talk. Kalau ngomongin Barcelona, yang bakal kalian ingat itu cuman pasti sekarang tuh 8-2 atau di comeback, Messi mau pergi, gitu-gitu ya. Terus itu udah beda banget sama zaman dulu ketika Barcelona yang dulu adalah suatu powerhouse, sekarang Barcelona cuman sebatas tim lawak gitu loh. Ya jadinya kenapa sih Barca bisa sampai sehancur itu? Apa yang salah gitu loh dari Barca? Kita bahas sekarang ya. Oke, kita mulai dulu dari performanya Barca yang belakangan ini ancur lebur gitu loh. Sebenarnya sejak Barca menangin treble pada musim 14-15, Barca tuh kayak nggak bakal disangka-sangka pada dalam kurun waktu 4-5 tahun Barca bakal sehancur ini gitu loh. Mulai dari musim 15-16, yaitu setahun setelah musim mereka menangkan treble. Pada musim itu ya mereka dikalahkan Atletico Madrid di quarter final Champions League. Meskipun begitu, untungnya Barcelona masih memenangkan La Liga dan Copa del Rey pada musim 15-16, sehingga performanya masih bisa dibilang cukup stabil pada musim ini. Tapi musim selanjutnya mereka kalahnya nggak cuma di UCL, tapi mereka musim 16-17 ini mereka kalah saing juga sama Real Madrid di La Liga. Mereka pada ini cuma menang Copa del Rey. Musim 17-18 mereka kali ini berhasil merebut La Liga dan Copa del Rey. Cuman sayangnya UCL mereka terkena comeback yang memalukan. Dari menang 4-1 melawan Roma, tapi mereka di comeback 3-0. Sehingga Roma lolos ke semifinal dengan skor 4-4. Tapi Roma menang karena gol tandang. Setelah comeback yang memalukan ini nih, ya Barca pasti gak mau dong mereka tuh di comeback lagi musim selanjutnya. Musim selanjutnya mereka belilah pemain-pemain baru lagi. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke semifinal bersama Valverde, ketemu Liverpool. Mereka meyakinkan tuh menang di Camp Nou 3-0. Mereka nggak mau mengulang kesalahan yang sama seperti musim lalu. Cuman pada akhirnya takdir berkata lain. Dimana pada saat itu kita tahu lah ya, yang paling salah satu comeback yang terkenal yaitu Liverpool meng-comeback Barcelona dari kalah 3-0 menjadi 4-3 secara agregat. Musim yang terparah yaitu terjadi pada musim 19-20. Karena di musim ini, Barca tuh nggak menang trofi sama sekali. Di Copa del Rey mereka kalah. Terus di UCL mereka dibantai 8-2 sama Munchen. Dan juga pada La Liga disalip sama Real Madrid. Padahal sebelum pandemi COVID-19, di Barca tuh waktu itu tuh udah ada di puncak klasemen. Cuman karena hasilnya yang kurang memuaskan, akhirnya Barca disalip sama Real Madrid, sehingga Real Madrid yang memenangkan La Liga. Jadinya secara performa, Barca tuh 4-5 tahun belakangan tuh lagi kacau balau lah pokoknya lah. Yang kedua, keharmonisan pemain dan pelatih. Pemain dan pelatih Barcelona tuh bisa dibilang ya kurang harmonis gitu loh. Karena ya kita bisa lihat dari yang paling terkenal yaitu pada saat pertandingan, pada saat water break, Messi tuh kayak mengabaikan instruksi dari QQ Setien. Padahal itu lagi membuat instruksi untuk strategi pada saat pertandingan. Itu kan artinya ada gap antara pelatih dan pemain gitu loh. Yang ketiga, terus selanjutnya yang bakal gue bahas, yaitu kurangnya sosok pemimpin di tim Barcelona saat ini. Ya, Messi tuh gue akuin, pemainnya hebat banget. Cuman yang jadi masalah itu Messi tuh gak punya jiwa kepemimpinan gitu loh. Bener-bener kayak kalau misalnya dibandingkan dengan Ronaldo, jiwa kepemimpinan Ronaldo tuh lebih ada dibandingkan Messi. Messi itu pemain yang sangat luar biasa, tapi dia tuh adalah tipe pemain yang menurut gue mesti disupport dan dia tuh gak bisa ngangkat tim. Karena kebukti, sewaktu dikaptenin Messi, Barca tuh cuma berhasil menjuarai La Liga, tapi mereka kalah di Copa del Rey sama di UCL. Terus pada musim selanjutnya, yaitu musim 19-20, Messi nggak berhasil membawa Barca memenangkan satu gelar pun. Yaitu kan makin membuktikan kalau Messi tuh nggak bisa memimpin tim dengan baik, nggak bisa ngangkat moral gitu loh. Ya terlepas dari pelatihnya yang bisa dibilang minim strategi, sosok pemimpin tuh sangat dibutuhkan untuk dalam sebuah tim gitu loh. Kalau kita bandingin statistiknya waktu dibawa sama Puyol, terus dikaptenin sama Xavi, dia kaptenin sama Iniesta, statistiknya waktu dikaptenin ketiga pemain ini tuh berbeda dengan ketika dikaptenin sama Messi. Waktu dikaptenin Puyol kita tahu lah ya mereka bisa berhasil memenangkan berbagai macam gelar yang nggak perlu disebut, semua gelar disapu bersih, sextuple. Terus pada waktu dikaptenin Iniesta mereka juga berhasil treble itu pada musim 14-15. Terus pas dikaptenin Iniesta mereka juga masih oke lah
memenangkan La Liga dan memenangkan Copa del Rey. Cuman pada saat dikaptenin Messi, walaupun baru 2 musim ya Messi ngaptenin Barca, cuman performanya tuh kayak suasana tim tuh kayak nggak bagus gitu loh. Bukannya nggak bagus, nggak ada sosok yang bisa memimpin atau membangkitkan moral tim. Jadi menurut gua ini juga problemnya Barca, yaitu kurangnya sosok pemimpin. Kekacauan Barca selanjutnya yaitu kebijakan transfer yang nggak masuk akal. Ini tuh problemnya Barca yang menurut gua tuh paling kacau. Soalnya bayangin gitu loh, dari yang paling baru-baru ini kejadian deh. Barca bisa-bisanya ngejual Rakitic cuma 1,5 juta euro. Itu tuh Rakitic tuh bayangin dia itu gue nggak tahu mau ngomong apa. Rakitic dijual 1,5 juta. Come on man. Dia tuh lebih worth dari 1,5 juta euro di bursa transfer yang sekarang di mana harga pemain tuh gila-gilaan. 1,5 juta euro itu buat apa? Lu untung apa gitu Barca ketika ngejual Rakitic 1,5 juta euro. Sedangkan lu bisa dengan beraninya nge-spend jutaan euro, ratusan juta euro untuk pemain-pemain yang pada akhirnya nggak berhasil gitu loh. Kita gak usah itu macam-macam ya. 138 juta euro untuk Dembele, 142 juta euro buat beli Coutinho, terus 120 juta buat beli Griezmann, 75 juta buat beli Frenkie de Jong. Man, itu dan pemain-pemain itu tuh bisa dibilang pemain yang menurut gue performanya paling bagus cuma Frenkie de Jong. Sisanya kacau. Ini juga salah satu kebijakan transfer yang aneh. Mereka minjemin Coutinho ke Munchen dan pada akhirnya Coutinho menjuarai Liga Champions bersama Munchen. Dan Barca pun dipermalukan sama pemain yang mereka pinjemin sendiri. Bayangin gitu loh. Beli pemain ratusan juta euro, semuanya nggak ada yang bener. Habis itu dia juga jual pemain asal-asalan. Prospek tim yang besar seperti Arthur ditukar sama Miralem Pjanic dari Juventus yang udah tua 30 tahun. Arthur Melo itu masih umur 24 tahun. Ditukar sama Miralem Pjanic umurnya 30 tahun. Buat apa gitu loh. Terus ini juga problemnya Barca. La Masia adalah akademi terbaik di dunia. Cuman semenjak eranya Bartomeu ini, La Masia udah bener-bener nggak bisa memproduksi pemain yang bagus gitu loh. Pemainnya tuh kayak pemain-pemain bagus Barca tuh kayak disia-siakan gitu aja gitu loh. Mereka tuh kayak beli pemain matang, beli pemain mahal. Dengan mereka membeli pemain-pemain matang kayak gitu, akhirnya kan kesempatan pemain muda kayak dari La Masia tuh kan jadi kacau balau gitu loh. Terakhir kali pemain La Masia yang menurut gua sampai sekarang bisa tembus tim utama dan jadi starting line up ya cuma Sergi Roberto untuk sekarang. Belum ada lagi tuh pemain-pemain La Masia yang bisa tembus tim utama. Sebut aja kayak Riqui Puig, Carles Alenya. Paling juga yang baru naik musim ini ya paling Ansu Fati. Dan itu pun Ansu Fati juga belum sepenuhnya bisa jadi starting line up. Dia juga cuma masih di lot sebagai pemain cadangan. Walaupun prospeknya Ansu Fati gede, cuman itu kan kayak lu cuma bisa memproduksi segini doang gitu loh. Terus juga prospek pemain muda Xavi Simons dari Akademi La Masia ini itu akhirnya pindah ke PSG. Itu kan semakin membuktikan kalau mereka tuh kayak Barca tuh udah kayak nggak peduli gitu loh sama kayak pemain La Masia-nya. Dengan mudahnya mereka melepas prospek gedenya Barca yaitu Xavi Simons ke PSG. Pokoknya ya La Masia tuh sekarang tuh udah cuma sekedar nama. Oke teman-teman, jadi itulah faktor-faktor yang membuat Barca bisa menuju kehancuran. Sebenarnya gue bingung sih, ini solusinya untuk Barca tuh seperti apa gitu loh. Soalnya ini tuh Barca udah kacau balau. Kalau menurut kalian, Barca tuh harus kayak gimana sih buat bisa bangkitin tim mereka gitu loh. Coba kalian komentar di bawah. Sekian dari pembahasan Bola Talk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.